Hai Setayan Babe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini aku bakal bikin resep yang spesial banget karena itu cantik banget dan menyerupai bentuk makanan aslinya. Yap, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, aku bikin sweet potato bread yang lagi hits di Korea. Ini dia penampakannya. Dan ini tuh aku lumayan merasakan error dulu sebentar, kayak gagal dulu sekali. Terus yang keduanya alhamdulillah berhasil dan hasilnya enak banget. Soalnya sebelum masuk videonya jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan cara kasih video thumbs up, komen di bawah video apa yang harus aku bikin selanjutnya, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan resep-resep selanjutnya. Soalnya kita langsung ke bahan dan cara bikinnya. Oke guys, jadi untuk bahan rotinya kita akan bagi si bahan-bahannya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bahan kering, bahan cair atau basah, dan bahan yang dimasukin terakhir. Buat sekarang aku masukin takaran sendok dulu ya. Untuk gramasinya bisa dilihat di description box. Yang pertama kita butuh tepung tapioka sebanyak 17 sendok makan. Terus tepung ketan sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian selanjutnya si bahan keringnya itu si gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Dan yang terakhir garam 1 jumput aja. Untuk bahan yang basahnya kita pakai telur 1 butir yang akan dikocok lepas. Terus minyak sayur 1 sendok makan, bisa diganti pakai minyak goreng biasa ataupun di situ aku pakai minyak zaitun. Kemudian corn syrup 1 sendok makan, dan yang terakhir susu hangat sebanyak 4 sendok makan. Untuk kategori bahan terakhir yang dimasukin nanti terakhirnya ada margarin sebanyak 2 sendok makan dan terigu sebanyak 4 sendok makan. Alright guys, masuk ke cara bikin si rotinya. Sekarang aku campurin si tapioka, si ketan, terus si gula sama garamnya, terus diaduk. Basically si bahan keringnya kita campurin duluan. Terus untuk bahan basahnya aku kocok lepas si telur biar dia mencampur gitu. Terus masukin juga si susunya dan corn syrupnya, lalu si minyaknya sampai benar-benar tercampur, dan dia emang teksturnya aneh banget sih guys. Dan baru deh kalau udah tercampur kayak gitu kita bisa masukin si margarinnya, pakai tangan aja diaduknya meskipun kelihatannya gele ya guys. Terus kita juga masukin si terigunya, terus aduk-aduk sampai kalis, sampai teksturnya kayak gini. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, kita bisa sisihkan, simpen di plastik wrap biar tidak terkontaminasi, karena bisa kita taruh di suhu ruang atau di kulkas selama kurang lebih 15-20 menit. Selagi nunggu, kita akan persiapkan ubi sebagai isiannya. Untuk ubinya aku pakai 500 gram, tapi sebenarnya pakai 250 gram juga cukup kok. Terus aku juga pakai mentega biar creamy sebanyak 1 sendok makan. Terus madu 1 sendok makan, tapi boleh lebihin kalau teman-teman suka manis. Dan yang terakhir kasih susu sekitar 2 sendok makan. Sekarang kita buang kulitnya, terus akan aku rebus, bisa dikukus juga. Nah, setelah gitu kita bisa hancurin, bisa diulek sebenarnya, cuman karena hasilnya akan lebih bagus kalau misalnya disaring kayak gini, aku pakai saringan aja. Dan jujur aja part ini adalah part yang paling bikin pegal sih, tapi nggak apa-apa karena hasilnya kan bagus. Dan karena aku pakai yang kebanyakan, aku akan pakai sisanya untuk bikin biji salak alias candil. Selanjutnya setelah selesai aku masukin tuh si margarinnya ke ubi yang udah kita halusin, terus juga madunya. Dan jangan lupa si susunya. Susunya bisa ditambah lagi sih biar nambah creamy. Dan sekarang waktunya untuk ngeaduk-aduk biar dia bener-bener rata dan enak. Dan karena aku merasa dia warnanya kurang orange, jadi aku tambahin dia pakai pewarna yang warna kuning guys. Gak apa-apa ya, agak cheating. Tapi emang sweet potato yang aku beli ini aku beli di supermarket. Aku kira dia isinya akan sangat orange kayak ubi cilembu, tapi ternyata tidak. Saya aku kasih pewarna. Kalau udah, ubinya kita sisihkan dulu karena kita akan balik lagi ke adonan breadnya. Nah, si breadnya ini aku buka dari plastik wrap, terus dibagi menjadi 6 bagian. Boleh dijadiin 4 bagian kalau teman-teman pengen breadnya lebih gede lagi. Terus aku pipih-pipihin deh si adonannya kayak gitu. Kayak bentuk apa ya? Kayak bentuk segi 4 apa belah ketupat gitu. Terus aku kasih isian si ubi yang tadi kita bikin. Aku gak takar sih jujur. Nah, kalau udah kayak gitu kita bungkus dan
Kalau bisa menyerupai ubi ya, panjang-panjang gitu. Kemudian aku siapin juga si tepung ubi ungu untuk dibalur ke bread yang tadi kita bentuk. Terus kita lakuin hal yang sama ke semua adonan dan isiannya. Oh iya, pastiin kalau si breadnya terbalur sempurna ya sama si tepung ubi ungu. Nah, ini bonus time lapse untuk bikin si ubi ungunya. Ubi ungunya bisa didapetin di e-commerce atau marketplace. Aku beli di Shopee. Kayaknya insya Allah linknya aku taruh di bawah deh kalau teman-teman kesusahan untuk nyari. Seperti yang teman-teman lihat, ini jadinya 6 bread ya, karena si adonannya cuma segitu dibagi 6. Terus kita akan bentuk-bentuk dia menyerupai ubi dengan cara ditusuk-tusuk pakai tusukan sate. Terus jangan lupa juga dikasih motif garis-garis gitu biar lebih mirip ubi. Udah kayak gitu, sekarang bisa kita masukin ke oven yang udah di preheat atau dipanasin selama kurang lebih 10 menit dan dipanggang selama kurang lebih 20 menit di api yang sedang. 20 minutes later. Tada, ini dia guys hasilnya yang udah dipanggang. Kelihatan kan ada garis di atasnya itu karena lipatannya sih. Dan yap, ini hasilnya setelah dibuka dalamnya. Kelihatannya natural banget ya. Dan itu emang agak tricky sih ngecek kematangannya. Tapi insya Allah dengan 20 menit dia matang kok. Terus tinggal di plating deh untuk disajikan. Yap. Selamat mencoba teman-teman. Here is it guys, ini tuh masih anget banget dan aku udah cobain sih 1 biji dan aku emang doyan ya. Doyan mulu sih Maret mah. Ya pokoknya aku akan cobain di depan teman-teman dan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana rasanya. Bismillah. Untuk ubi di dalamnya standar lah ya, kayak dia tuh ubi terus aku tambahin lagi madu biar makin manis. Dan emang ini lembut banget sih. Terus buat breadnya alias rotinya, ini tuh bukan tipe roti yang fluffy, bukan tipe roti kayak sari roti yang tebel, enak gitu. Ini tuh mochi bread, roti mochi. Jadi dia itu kebetulan kan nggak tebel, jadi dia itu emang diciptakan untuk dibikin tipis kayak gini karena jatuhnya aja tuh kayak apa ya, gimana yang jelasin ya? Aku nggak ngerti sih kalau bahasa Indonesia. Bahasa Sunda maksudnya aku bisa ngejelasinnya. Kayak dibilang kriuk sih enggak, cuman kayak susah banget sih jelasinnya. Intinya dibilang lembut banget dia enggak, tapi empuk iya, sedikit crispy. Pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau teman-teman punya bahannya di rumah, please bikin karena ini tuh selain gemes juga enak gitu, bukan sekedar gemes yang gemes buat dipajang, tapi buat dinikmati juga untuk dimakan. Baru kali ini ada yang lewat lagi dong tukang tahu bulat sejak beberapa bulan terakhir. Menurut aku bahannya walaupun lumayan banyak tapi mudah ditemuin sih. Kalau yang agak susah itu mungkin corn syrup alias sirup jagung. Itu emang agak susah ditemuin, tapi bisa diakalin, bisa di DIY. Kita bisa panasin air sama gula, jadi lebih mirip kayak bikin simple sirup. Sama lagi yang bahannya agak susah ya, rata-rata gampang sih. Rata-rata bahan yang dipakai ini bahan yang emang ada di minimarket atau di supermarket di kota-kota kita. Aku di Sukabumi juga ada, pastilah di tempat kalian ada ya gak? Oh, dan tepung ubi ungunya kita bisa ganti pakai Milo Bang Bang Drink biar warnanya coklat. Tapi aku lebih suka pakai ini sih, jadi kelihatan banget ya ubinya, ubi sweet potato gitu. Dan aku belinya di Shopee. Kayaknya akan aku taruh linknya di bawah deh kalau misalnya teman-teman nyari si tepung ubi ungunya. Dan nyampenya lumayan cepet. So ya kayaknya segitu aja video buat kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Bener-bener aku apresiasi banget guys. Thank you loh. So ya, I will see you guys in my next video insyaallah. Bye.